Upah minimum Provinsi DKI Jakarta untuk tahun depan sudah diusulkan. Apakah dengan nilai segini bisa memenuhi kebutuhan hidupmu untuk tinggal di kota metropolitan? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Enggak, menurutku masih enggak. Cukup dan enggaknya tuh tergantung masing-masing ya Mbak ya. Kalau dibilang cukup ya gimana kehidupan kita sehari-hari. We want more, of course, but we don't know. I guess that's like the bare minimum. Kenaikan upah minimum yang saat ini sudah diusulkan dalam sidang Dewan Pengupahan pada Jumat 17 Oktober 2023 ini diatur pada PP nomor 51 tahun 2023. Berdasar PP tersebut terdapat acuan formula perhitungan kenaikan UMP yang terdiri dari 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sebelum angka UMP 2024 ditetapkan, sudah ada simulasi perhitungan yang dijelaskan oleh Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Ia memperkirakan bahwa kenaikan UMP DKI 2024 tak terlalu signifikan, yaitu sekitar 2,5 hingga 3,5%. Sementara jika dibandingkan dengan harapan pekerja yang dilantangkan pada aksi buruh Kamis 16 November 2023 di luar pagar Balai Kota DKI Jakarta, kenaikan UMP yang mereka inginkan yaitu 15%. Atau jika dijumlahkan dengan UMP 2023 menjadi 5,6 juta rupiah. Angka 15% itu adalah angka kompromi, Mbak. Kalau bicara tentang angka realnya, kenyataannya, saya katakan bisa sampai 25%, malah lebih itu kalau hitung-hitungannya. Dari mana? Bukan gitu banyak pertanyaan gitu ya. Nah, kami menggunakan formulasi yang berbeda, ya beda sedikit lah dengan pemerintah. Bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ya kami pakai. Ditambah dengan inflasi, ya kami pakai. Lalu yang ketiganya yaitu kami menambahkan 64 item komponen hidup layak atau 64 item KHL. Dan juga dan dalamnya tentu ada yang namanya kenaikan harga pangan gitu ya. Mira mewakili pekerja menceritakan bahwa perusahaan hanya menaikkan gaji para pekerja berdasar kenaikan UMP setiap tahunnya. Oleh sebab itu, gaji minimal atau UMP ini sendiri menjadi momok yang sangat penting. Ia berharap peran pemerintah yang turut andil bukan hanya dalam membuat kebijakan, namun juga membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hak hidup layak bagi para buruh atau pekerja. Hal ini dikarenakan Mira tak mau selalu berada di posisi berlawanan dengan para pengusaha. Selama ini kesannya nih, bukan kesannya ya, memang kenyataannya nih, pekerja atau buruh, pengusaha dibenturkan nih, soal upah, dibenturin, pemerintah di mana? Harusnya nggak melepaskan soal upah ini ke dua belah pihak, pekerja dan pengusaha dong. Kenapa Mbak Tiffany ini setiap tahun sepertinya kita semacam kayak ribut antara pekerja dan pengusaha tentang upah? Karena kebutuhan dasar yang lain belum terpenuhi oleh negara. Satu, pendidikannya kan masih bayar. Coba seandainya pendidikan gratis, kan enak nih. Jadi upah yang diterima oleh si pekerja buruh itu dia untuk bayar sekolah anaknya. Lalu kesehatan kan masih bayar, belum gratis. Meski UMP DKI Jakarta 2024 tetap menjadi yang pertama UMP tertinggi daripada provinsi lainnya, namun apakah UMP ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari pengusaha dan kalian yang tinggal di DKI Jakarta? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.